Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membagikan tips kepada teman-teman bagaimana itu bisa mengalahkan bos kedua dan ketiga di Baladaian itu dengan mudah. Nah, jadi di sini saya itu udah bermain pada tingkat level paling tinggi, yaitu adalah level hell. Nah, jadi ketika kita melawan bos di Baladaian, kita itu harus selalu membagikan stack yang diberikan oleh bosnya ya, karena stacknya itu akan sangat sakit ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini, ketika saya itu mengalami stack yang cukup banyak, teman saya itu akan segera mengambil stack. Jadi untung saja kali ini saya bertemu dengan teman-teman yang sangat peka ya. Jadi dia itu ketika stack saya itu udah banyak, maka dia akan langsung menggunakan skill cemo. Nah, begitu juga saya, ketika teman saya itu udah stacknya sangat banyak, maka saya akan menggunakan skill cemo agar bosnya itu menyerang saya, sehingga stack pada teman saya itu akan hilang. Itulah ya manfaatnya kita itu harus menggunakan skill cemo ini. Nah, jadi buat teman-teman juga ya, jangan lupa ya, jadi kalau bisa itu boleh tuh di chat dulu waktu bermain di sini ya. Jadi kasih tahu tuh bahwa kita itu harus saling membagikan stack yang diberikan oleh bos agar damage-nya itu nggak begitu sakit. Nah, kalau bisa ya, ketika kita itu udah mengalami atau teman kita yang udah kena 20 stack, langsunglah kita ambil ya stacknya itu agar stacknya itu nggak berlapis-lapis lagi ya, karena teman-teman tahu sendiri kalau stacknya itu semakin banyak maka damage-nya itu akan semakin sakit. Who calls the Lionheart? Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki ke bos yang ketiga. Nah, untuk bos ketiganya ini kan dia tidak akan langsung muncul ya, yang dimana kita harus mengalahkan guardiannya itu sebanyak 3 putaran. Nah, di sini triknya itu teman-teman ya, kalau bisa itu jangan melawan guardiannya itu di zona ini. Nah, di zona ini teman-teman bisa lihat ya bahwa saya itu berusaha mengajak teman-teman saya itu untuk bisa menarik si guardian ini ke zona sebelumnya. Tetapi sayang sekali ini saya tidak berhasil ya, yang dimana teman-teman saya itu langsung saja menyerang si guardian ini di zona tersebut. Tetapi nggak apa-apa ya, karena di sini teman-teman saya nggak ada yang mati, jadi menurut saya ya nggak bakalan menjadi masalah yang besar juga ya. Tapi akhirnya ini teman-teman saya nantinya ini akan peka ya, jadi teman-teman bisa melihat nantinya ini kami semua akan ke zona sebelumnya. Jadi saya sangat senang ya, karena akhirnya teman-teman ini bisa peka ya untuk ke zona sebelumnya. Nah, jadi kenapa sih kita harus ke zona sebelumnya tempurnya? Jadi di sini teman-teman nanti bisa melihat ya, apa sih gunanya kita itu menarik si guardian ini ke zona sebelumnya. Nah, di sini kita tetap menggunakan trik yang sama, yang dimana kita itu harus selalu membagikan stack. Intinya itu jangan sampai kita itu mendapatkan stack yang berlipat ganda yang sangat banyak, karena damage-nya itu akan sangat sakit buat kita. Maka dari itu, kita itu harus selalu membagikan stack kita. Jadi teman-teman bisa melihat ketika saya ini ya selalu membagikan stack, maka ya saya itu nggak akan dikenakan damage yang sangat tinggi. Nah, nanti saya akan mencoba ya ketika saya itu tidak akan membagikan stack, yang dimana saya tidak akan kabur. Jadi teman-teman bisa melihat ya, damage-nya itu bakalan sangat sakit. Jadi kita tunggu ya, setelah putaran ini saya akan mencoba itu terkena stack secara berlipat-lipat ganda. Nah, inilah ya gunanya, teman-teman bisa lihat ya, gunanya kita itu mengajak dia di zona sebelumnya, kita itu ya bisa men-heal terlebih dahulu, yang dimana kita itu ya bisa mendelay terlebih dahulu ya. Jadi
guardiannya itu nggak langsung datang ke kita. Kalau guardiannya itu langsung datang ke kita, maka kita itu akan langsung kena efek bertempur sehingga kita nggak bisa nge-heal lagi. Tetapi kalau sekarang saya ini bisa nge-heal. Nah, setelah itu makanya saya itu maju untuk menarik si Guardian ini ke zona ini lagi. Tetapi sebenarnya karena ini putaran ketiga sih nggak perlu. Tetapi ini juga bisa sangat baik yang dimana kita ya nggak perlu ngeriset trup lagi ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di sini saya tidak akan ya itu membagikan stack yang dimana saya akan terkena stack yang berlipat ganda. Jadi teman-teman bisa lihat damage-nya itu akan sangat sakit. Once more onto the breach! Nah ini teman-teman bisa melihat ya, stack saya udah cukup banyak ya, udah 40-an dan sekarang 50-an. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah ini teman-teman udah bisa melihat nih, damage-nya itu udah sangat sakit. Nih teman-teman bisa melihat. Dan akhirnya trup saya langsung saja mati ya teman-teman. Ya karena damage-nya itu emang sangat sakit, tapi nggak apa-apa ya karena di sini teman-teman saya ini udah pasti kuat. Jadi teman-teman bisa lihat ya darah mereka ini masih saja putih karena mereka ya selalu membagikan stack, nggak kena stack yang berlipat ganda seperti saya. Nah, jadi di sini saya ini mungkin langsung saja ya. Ini ke putaran kedua kami melawan bos ketiga. Karena pada putaran pertama kami itu gagal karena ya itu tadi kami nggak kompak membagikan stack. Nah, jadi di sini kami udah berkompromi ya untuk selalu membagikan stack. Once more onto the breach! Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini kami udah mulai kompak nih membagikan stacknya. Jadi ketika kita itu stacknya udah sangat banyak, mendingan kita itu berlari ya. Kalau misalnya teman kita nggak peka, tapi kalau teman kita peka ya nggak apa-apa. Kita nggak usah berlari karena teman-teman kita akan menggunakan skill Cemo dan stack kita pun hilang. Jadi ya kalau bisa ya kalian boleh kompromi dulu dari awal game kayak gitu bakalan lebih baik lagi. Karena sebenarnya itu di boss pertama juga udah ada stacknya dan lumayan sakit. Tetapi mungkin kalau bos pertama itu saya nggak tunjukin karena menurut saya cukup mudah. Tetapi kalau untuk bos yang kedua dan ketiga ini menurut saya kalau teman-teman nggak membagikan stack ini bakalan sangat sulit. Apalagi di level hell. Karena damage yang diberikan oleh Guardian ini sangat sakit apalagi bosnya. Itu bakalan sangat sakit. Nah, mungkin di sini teman-teman jangan lupa juga ya untuk selalu membunuh totem ya, karena totem itu akan men-heal bosnya. Jadi dengan kita membunuh totem, maka bosnya itu tidak akan ter-heal. Oke, mungkin tips dan trik saya sampai di sini dulu. Semoga saja tips saya bermanfaat untuk teman-teman. See you to the next video, guys.